Dari sisi persaingan ya, dari tiap-tiap IO sendiri seperti apa sih sebetulnya di industri MICE ini? Sebenarnya karena industrinya cukup besar dan eventnya banyak ya, jadi semuanya dapat kuenya saya lihat gitu. Ya, jadi kalau persaingannya saya pikir masih fine-fine aja Mbak gitu, nggak sampai kita banting-bantingan harga dan kebetulan juga banyak yang perusahaan-perusahaan itu juga mengerjakan sendiri gitu ya. Jadi tidak menggunakan jasa IO gitu ya. Jadi atau berkolaborasi lah, bahasa keren sekarangnya collabs gitu ya. Jadi mungkin ada misalnya dengan media dan kemudian medianya juga punya tim gitu ya, atau mungkin juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang kemudian ini. Tetapi saya kembali melihat kita di dunia ini, di dunia IO saat ini tidak terjadi persaingan yang ini ya, sampai harus banting-bantingan harga. Karena tadi sebetulnya kuenya masih sangat besar, kuenya besar begitu banget, ya, jadi aman sebetulnya. Dan benar, dan banyak ya, seperti kami kebetulan kami tidak memposisikan sebagai IO, tetapi event creator, Mbak Iva. Jadi ya udah kalau seandainya bisnisnya nggak ada dan memang nature kami itu biasanya membuat gitu. Jadi memang konsepting sendiri begitu ya? Konsepting sendiri dan eksekusi sendiri. Jadi kita misalnya lihat nih, wah ini seru nih akhir bulan ini kita ngomong tourism outlook buat tahun depan gimana sih gitu. Ya udah kita bikin event sendiri. Nah, jadi dibanding misalnya ada kementerian atau dinas yang punya ide terus kemudian eksekusinya cari IO. Nah, ini kita balik ya. Jadi teman-teman IO juga udah mulai kreatif. Mereka rata-rata bikin ide sendiri dan mengeksekusi sendiri. Istilahnya menjemput bola ya, tapi dengan note-nya adalah harus lebih kreatif melihat isu-isu yang ada dan juga melihat trennya seperti apa. Nah, tapi mungkin kalau misalnya dari sisi tantangan sendiri yang dialami begitu, dari sisi ada hal-hal yang menjadi kendala begitu sehingga akhirnya perlu diperbaiki di industri MICE sendiri seperti apa, Mas? Sebenarnya sekarang ada sesuatu yang menarik sekali ya, Mbak. Kita kebetulan ada beberapa multi kementerian yang di-lead oleh Kementerian Kemenko Marves gitu ya, atas arahan dari Presiden Jokowi beberapa tahun lalu yang menyampaikan, dan ini juga disampaikan di CNBC beberapa waktu yang lalu, bahwa ada 3.000 event satu tahun yang small and medium gitu ya. Nah, ini akhirnya yang jadi kendala waktu itu adalah perizinan, Mbak. Gitu ya. Kalau perizinan di zaman pandemi adalah sebenarnya bagaimana waktu itu kita memanage people supaya tidak terjadi penyebaran gitu. Jadi dibuatlah yang namanya CHSE ya, Cleanliness, Health, Environment, dan Safety gitu ya. Nah, tetapi sekarang isunya karena eventnya udah banyak adalah perizinan gitu ya. Nah, perizinan ini yang sedang dibuat semacam perizinan satu pintu, sedang digodok, dan kami juga terlibat bagian di industri yang memberikan ide-ide, dan itu di dalamnya banyak yang terlibat, termasuk di kepolisian, Mbak. Di kepolisian, dinas-dinas, dan ini sedang dieksekusi, dicoba di Jakarta, di Surabaya, dan di Bali, di beberapa tempat. Dan harapannya nanti ngurus izin, misalnya teman CNBC bikin event gitu ya, atau saya bikin event, saya hanya masuk ke dalam satu sistem, saya kasih tahu input ya, berapa orang, mitigasi ini keselamatannya gimana, terus kemudian tipe acaranya apa, dan kemudian ini bisa langsung keluar seperti kayak kita daftar NIB ya gitu ya. Jadi akan dipermudah. The point is sudah dengan tadi ya digitalisasi ya tentunya. Digitalisasi, betul. Jadi artinya akan dipermudah, dan ini saya yakin setelah ini dikeluarkan, IFA akan men-trigger lebih banyak event di Indonesia di 2024. Tapi mungkin ada ekspektasi lain begitu tadi selain mempersimpel begitu ya untuk tadi permohonan izin dan juga tadi ya seperti apa artinya juga bisa lebih mudah begitu ya dengan digitalisasi. Tapi mungkin ada hal-hal lain begitu menjadi concern juga bagi para pelaku industri MICE, mungkin berkaitan juga dengan regulasi atau lain sebagainya, Pak Panca? Ya, saat ini sih sebenarnya kami di industri ini melihat bahwa kita memerlukan lebih banyak event-event internasional yang dihadirkan di Indonesia. Walaupun sebenarnya kita dibilang negara pasar dan bisa bikin event sendiri. Kita bisa bikin event sendiri, kita punya resources-nya, dan pasarnya orang sendiri gitu ya. Berbeda kalau seandainya tetangga kita Singapura yang
kalau bikin event tuh dia pasti mau promosiin ke orang Indonesia. Iya betul, marketnya justru Indonesia. Betul, karena marketnya Indonesia, sekitarnya. termasuk Malaysia gitu. Tetapi kita punya ini sendiri, dan mungkin yang perlu kita lihat adalah sebenarnya kualitinya gitu ya, kualitinya. Jadi bagaimana supaya ke depan itu kita punya event-event internasional yang bisa dibilang mendatangkan juga delegasi dari luar negeri gitu ya, karena mereka spendingnya kan dalam US dollar gitu. Nah dengan demikian ini akan men-trigger juga income buat kita. By the way, kita kebetulan data dari yang kami dapatkan dari Kemenpar itu dari target kunjungan inbound itu udah di atas dari apa yang ditargetkan gitu ya. Dari sekitar 7,5 juta inbound tourism, sekarang kita udah di we looks like akan melewati itu. Oke. Sehingga tadi sekali lagi prospeknya juga semakin besar begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, di satu sisi juga kan sebetulnya pemerintah berniat ini membentuk tourism fund atau dana untuk mendukung kegiatan pariwisata. Nah, ini seperti apa dan apa mungkin yang menjadi perhatian dari para pelaku industri MICE begitu ya, sehingga akhirnya nanti ketika fund ini sudah dibentuk betul-betul nanti tujuannya jelas, penggunaannya juga jelas dan tepat sasaran begitu, seperti apa? Pertanyaannya nggak ada di skrip, tapi ini menarik ya. Ini pertanyaannya Iva ya. Oke, tapi very good. This is very good question ya. Jadi mengenai tourism fund ini rencananya nanti mau dieksekusi pertama di Bali. Jadi kalau Iva mungkin mendengar bahwa akan ada fee sekitar 150, bukan sekitar ya, 150.000. Jadi setiap turis asing datang ke Bali akan membayar 150.000, dan itu dananya akan dikumpulkan menjadi tourism fund, dan ini nanti akan digunakan untuk hal-hal yang kaitannya dengan promosi. Saya rasa itu kami di industri menyambut baik karena memang mungkin salah satu cara juga kita menyaring quality inbound atau turis yang datang ke Indonesia ya. Sebenarnya nggak gede ya 150.000, tetapi itu dananya kalau kita kumpulkan 4,5 juta turis yang tahun 2019 kemarin datang itu udah berpuluh-puluh miliar gitu ya. Itu bisa digunakan dengan baik gitu ya. Ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, dan kebetulan kalau kita ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, setiap kali kita check-in hotel itu kita bayar 10 ringgit gitu ya. Nah ini saya pikir kita nggak terlambat, tetapi saya pikir ini langkah yang baik dari pemerintah untuk kita punya ekstra budget ya di luar dari memanfaatkan hanya budget-budget dari Kementerian Pariwisata misalnya.